Ya, jadi pagi ini kita mau ke arah Malang, ada Candi Singasari. Kita jadi mau ke candi-candi di sekitar jalan dari Surabaya ke Malang. Nah, itu ada 3 tempat utama yang akan kita datengin. Nanti lihat aja ada candi-candi apa aja. Yuk. Ya, Ya, Obe. siap, terima kasih Bu Pen. Terima Nanti kasih. malam ini masih mau nginep sini lagi Bu Pen. Siap. Oke, ini rencananya pagi kita langsung naik Gojek ke halte Surabaya Bus supaya cepet. Karena Grab ada diskon 3.000 lumayan. Yuk. Nah, oke, kita jadi naik Grab. Oke. Jadi saya naik Grab. Nah, kita mau ke halte Dalmo, itu posisi di seberang jalan. Nah, sekarang udah jam 8. Nggak apa. Jadi intinya kita hari ini bakal ke arah Malang, naik bus dari Surabaya. Nah, jadi ini mau naik Surabaya bus dulu. Kita nggak sampai Malang, dekat Malang itu jadi ada candi namanya Candi Singasari. Nah, itu dari zaman Singasari. Nah, nanti kita ke sana. Yuk. Ya. Jadi busnya baru jalan, mungkin masih nunggu 15 menit lagi. Ya. Ya, udah 20 menit, busnya masih belum datang. Ini pas yang lumayan lama. Ya, ada bus di seberang tuh. Mau lewat. Tapi kalau Surabaya bus itu ada aplikasinya. Jadi udah lihat aplikasinya, ya mungkin sekitar 5 menit lagi datang lah. Jadi memang jarak bus yang sebelumnya sama yang ini lumayan jauh dibandingkan jarak antara bus lainnya dengan bus yang berikutnya lagi. Jadi udah mau nyampe nih. Surabaya. Iya. Oke, kita udah sampai terminal Surabaya. Saya cari bus yang ke arah Malang. Jadi tanya sama mbak yang ini, untuk yang ke arah Malang, jadi ada patas, ada ekonomi. Nah, kita ambil ekonomi di jalur 9. Oke, jadi tadi busnya baru jalan lagi, jadi kita naik yang ini. Udah naik ini. Setelah jauh berjalan kasih yang berdebu, apa adanya bahwa ini senang.
biasa semua itu. Ngangkat itu loh. Ora sampai pelaku gawe ngono. Nah, jadi kita bapaknya turun bus. Nah, ini mau ke Candi Singasari. Udah deket banget sama Malang. Mungkin cuma beberapa kilo di utara Malang. Nah, itu bakal ke jalan ke sana. Yuk. Ya, jadi tadi intinya naik bus, kita turun di Kecamatan Singosari. Nah, Singosari ini adalah ya ibu kota dari Kerajaan Singosari dulu ya. Nah, jadi kita akan jalan menuju Candi Singosari. Itu ada di ujung jalan ini. Jaraknya dari tadi jalan besar di depan itu hanya sekitar 650 meter. Nah, jadi kalau kita jalan ini nggak nyampe 10 menit. Sebentar lagi juga nyampe. Jadi kita bawa aja isi buku tamu di situ, nggak dikenakan biayanya, nggak dikenakan biaya. Nah, ini kita bisa lihat ya, karena hari ini hari Minggu dan ini dekat kota besar, jadi banyak wisatawan, banyak pengunjung. Nah, ini mulai bisa kelihatan pecah-pecah di sebelah sini, dan itu candinya yang kita lihat. Nah, inilah candinya. Coba kita keliling dulu dan coba cek ada apa informasi depan, kita baca. Jadi ini Candi Singosari dinamakan demikian karena memang lokasinya ada di Singosari. Jadi ini bekas ibu kota dari Kerajaan Singosari. Nah, menariknya ini dibangun untuk memperingati wajah terakhir dari Singosari, Raja Kertanegara, yang juga adalah mertua dari raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya ya. Jadi itu menarik sekali bahwa dia ada candi di sini lebih untuk memperingati Raja Kertanegara. Nah, di sini juga menarik ya. Ada tanggal restorasinya. Kita bisa lihat di sini. Restauratie di sana ya. OD 1937. Nah, ini jadi menarik. Ini restorasi pertama kali oleh Hindia Belanda tahun 1937. Nah, ini candi ini juga berbeda dengan candi-candi lainnya karena kita bisa lihat di sebelah bawahnya. Ini terdapat relung-relung.
Jadi ini ada di bagian bawah, meskipun dalamnya ini udah nggak kelihatan arca-arca lagi ya. Tapi mungkin dulunya ada arca di sini. Biasanya kan kalau kita lihat relung itu kan di dinding, tapi ini di bagian bawah. Nah, itu yang juga menarik. Lalu selain itu yang juga menarik, tadi mungkin dari sempat lihat footage ya, itu di bagian atasnya kita bisa lihat masih di atas kali itu ada kala yang sudah lebih terukir rapi, tapi di bagian bawahnya enggak. Ya bisa kita lihat ya. Nah dari sini kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya candi yang belum betul-betul diselesaikan. Jadi kalau menurut papan informasi ada dibilang bahwa ini sebenarnya dibangun oleh kerajaan Majapahit masanya Tibuana Tunggadewi gitu. Dan juga ada juga Prasasti Gajah Mada ya, karena dalam prasasti itu tertulis Gajah Mada itu juga memberikan semacam persembahan ke candi ini. Makanya diperkirakan ini dibangun di abad ke-14 di tahun 1300-an. Nah, bahkan di bagian atasnya pun kita bisa melihat ya, yang menghadap ke sebelah barat, kala yang di sebelah atas itu, nah itu belum terlalu jadi. Berbeda dengan yang di sebelahnya, yang menghadap ke arah utara. Jadi memang ada kesan bahwa candi ini tidak terselesaikan hingga akhir ya, karena bagian atasnya hiasan dan ukirannya itu lebih rapi, tapi bagian bawahnya itu hiasan dan ukirannya itu agak kurang. Seperti itu. Nah, yang menarik juga coraknya adalah ada campuran corak antara Hindu dan Buddha. Nah, ini di dalam itu sebenarnya tadi kalau kita lihat dari gerbang depannya ya, ini kan gerbang belakang. Tadi kalau kita lihat gerbang depannya itu sebenarnya ada ruang di dalam dan itu bisa 2 tingkat. Nah, katanya di bagian atasnya itu lebih untuk agama Buddha, sedangkan bagian bawahnya Siwa. Nah, juga menarik adalah bahwa ini untuk Raja Kertanegara yang terkenal adalah penganut dari Siwa Buddha, yaitu adalah agama sinkretik antara Hindu dan Buddha. Karena itu candinya juga ada kesan-kesan percampuran antara Hindu dan Buddha, seperti itu. Nah, jadi menarik ya. Oke, kita ambil footage sedikit lagi. Jadi selain candi, di halaman candi juga terdapat arca-arca ya. Bisa kita lihat misalnya ini arca-arca ada di sebelah sini. Nah, ini katanya arca-arca yang ditemukan di sekitar komplek candi. Jadi bukan di candi nih, tapi di area sekitar ya. Nah, kalau di sini arca-arcanya lebih berkesan berbau Buddha ya. Misalnya dari sini kita bisa lihat ini Ganesha ya. Bisa kelihatannya ada belalainya di depan. Nah, jadi ini ada banyak arca-arcanya. Bahkan ada yang terlihat seperti belum jadi. Ini sepertinya belum jadi, ini bukan karena rusak tapi memang belum jadi. Dan juga ada arca yang bahkan seperti ini. Nah, ini cukup menarik ya, kita bisa lihat ini kereta kuda. Nah, jumlah kudanya ada 7. Nah, ini bukan cuma ini doang, tapi ada lagi di sebelah sana. Nah, ini menarik ya. Jadi koleksi arcanya di sini juga sangat bagus. Nah, bisa kelihatan. Nah, tapi mungkin yang paling utama adalah ini. Ini nggak ada petunjuknya. Ini menandakan apa, tapi bisa ditebak-tebak ya. Tapi intinya adalah coraknya adalah corak agama Hindu, seperti itu. Nah, mungkin kita ke sebelah sana sedikit, karena di sana ada juga yang kereta kuda dengan 7 kuda yang menarik keretanya. Nah, ini ada yang lebih kecil seperti yang tadi, tapi di belakangnya ada yang lebih besar. Ya, sayangnya kepala kudanya sudah menghilang ya. Ya itulah. Ya udah. Jadi itulah Candi Singosari yang sangat luar biasa, sangat mega. Nah, kita bakal ke candi yang dekat sini juga. Nah, kita menuju ke sana. Tapi kita mesti naik bus lagi biar cepet. Jadi ini balik lagi ke Candi Singosari karena tadi lihat-lihat online katanya ada 2 pala raksasa 1 pasang dekat sini.
itu menjaga menjaga candi ini, karena Candi Singosari ini kan sebenarnya adalah makam dari Raja Kertanegara ya. Jadi penjaganya, tapi masih 200 meter ke arah barat. Jadi kita balik lagi. Jadi kita udah sampai. Nah, ini bisa kelihatan ya. Itu Drawapala yang pertama. Lalu di seberang jalan itu ada yang kedua ya. Bisa kelihatan di situ ya. Nah, tuh. Tuh. Ayo kita deketin. Ya, jadi ini Drawapala yang ada di dekat jalan ya. Karena satu lagi kita nggak bisa masukin. Nah, ini menarik ya. Jadi ini tinggi sekali. Ini kayaknya Drawapala terbesar di dunia ya. Atau paling nggak di Asia Tenggara. Pernah baca artikelnya. Jadi luar biasa, kita lihat tingginya ini hampir 4 meter. Lihat apa di sampingnya hampir sama tingginya ya. Nah, ini menarik. Jadi kalau Drawapala di Indonesia itu badannya emang gemuk-gemuk. Beda dengan Drawapala yang di negara-negara lain. Dan selalu bersenjatakan apa? Bersenjatakan gada. Nah, kalau tadi yang di sebelah sana yang udah kita lihat di seberang jalan, itu bahkan menarik. Kenapa? Karena Drawapala yang di seberang jalan itu bahkan bergaya Victory gitu ya. Itu nggak jelas juga maksudnya apa. Nah, tapi ini luar biasa sekali. Ya, kita coba close up lagi. Ya, jadi ini Drawapala yang bisa bergaya begini tadi. Bisa gaya senyum ya, luar biasa ya. Jadi disebut Drawapala kenapa? Karena Dwara itu bahasa Sanskerta artinya pintu. Jadi itu juga salah satu bahasa Sanskerta yang ada kaitannya dengan bahasa-bahasa barat ya, kayak Inggris kan Dora. Ini Dwara. Dwara pala artinya penjaga. Jadi penjaga pintu. Jadi penjaga pintunya ada dua seperti biasa, satu pasang, dan ini kayaknya Drawapala terbesar. Tingginya 4-5 meter tadi kalau kita lihat ya. Jadi inilah penjaga makam dari Raja Singhasari. Nah, ada dua deket-deketan, tapi menariknya gayanya berbeda satu sama lain ya. Kalau kita lihat Drawapala di candi-candi lain, ada beberapa yang ada juga, tapi nggak sebesar ini. Kali tingginya hanya 2 meter. Bahkan kalau di beberapa tempat mungkin malah lebih pendek lagi seperti itu. Ya, ini tempatnya karena masih agak di pusat kota, jadi lumayan berisik juga ya. Bisa kedengaran mobil lalu lalang. Ya, kali ini masih jalan umum juga. Seperti itu. Yaudah, kalau gitu kita sekarang balik, kita cari makan siang, terus nanti kita lanjut cari candi lain di dekat Masjid Cengho. Ayo kita lihat. Ya, jadi udah nyampe di terminal Pandaan. Nah, ini ke Candi Jawi. Jadi ini Candi Singosari juga, katanya tempat makam dari Kertanegara, Raja terakhir Singosari. Jadi menarik ya. Jadi Candi Singosari juga bilang itu tempat makamnya. Nah, karena memang raja zaman dulu itu, jadi istilahnya ada paabuan. Jadi ada di apa ya, dikremasi, jadi ada abunya. Nah, abunya itu bisa ditaruh di beberapa candi. Nah, salah satunya adalah Candi Jawi ini. Nanti bakal kita lihat, yuk kita sana.
Jadi ini di jalan kita juga lewat namanya Masjid Cheng Ho. Cheng Ho itu adalah admiral dari dinasti Ming, beragama Muslim ya. Dia pernah haji juga. Yang katanya itu udah berlayar 7 kali. Dan itu beberapa kali itu singgah di Indonesia. Dinasti Ming itu jadi tahun 1400-an. Seperti itu ya. Nah, ini daerah wisata. Memang di area komplek masjidnya juga ada tempat wisata, tapi masjidnya itu yang depan sana tuh. Nah, ini tuh. Nah, tapi kita nggak mampir ya. Dulu pernah sih kesini. Paling kita lihat dari luar aja, terus langsung ke Candi Jawi. Yuk. Ya. Jadi jalan ke Candi Jawi ini sebenarnya menanjak. Karena ini juga kalau orang pengen naik ke Gunung Welirang biasanya naik dari sini. Itu kalau nggak salah dari via Tretes ya. Dulu pernah mendaki Gunung Welirang di sini. Dan memang selalu kelihatan candi ini di jalan. Cuma nggak pernah berhenti. Nah, kali ini kita akan datengin dan kita bakal lihat lebih dalam. Ya, ini di jalan Admi Pinang Sia. Akhirnya kita makan siang dulu. Mudah-mudahan sama kayak yang di Surabaya. Karena yang di Surabaya lumayan enak. Nih, mantep nih, Admi Pinang Sia. Ya, oke, udah kenyang, jadi lumayan. Ini kita masih jalan sekitar 1,6 kilo lagi menanjak, jadi sekitar 23 menit, 25 menit. Yuk kita jalan. Jadi kita udah sampai di Candi Jawi. Nah, pintu depannya ditutup, mungkin ada pintu belakang kali, kita coba cek dulu, mungkin lewat sana. Ya, jadi udah lapor apa juga, daftar tamu. Sebenarnya gratis, cuma ya ada kontribusi sukarela. Tadi kasih 5.000 aja tadi. Nah, itu candinya. Nah, menariknya ini candi dari zaman Singosari ya. Jadi udah dibilang ini kan makamnya Kertanegara. Nah, tapi di sebelah sini kita bisa lihat, nah ini ada bekas gerbang Majapahit paling ini. Nah, itulah. Tapi sebelum kita lihat itu mungkin kita baca-baca informasi dulu supaya nanti bisa dikasih tahu ya. Nah, di sini ada satu gedung isinya papan-papan informasi. Ayo kita masuk. Nah, menarik ya. Tuh, foto Candi Jawi. Ya, nanti aku baca dulu, nanti aku jelasin. Menariknya kata dia sebenarnya kalau mau tinggal nginep di sini juga ada gedung gratis katanya. Banyak yang emperan wisata. Ya, jadi udah baca-baca papan informasinya. Seperti biasa, bagian-bagian penjelasan awal itu isinya ya semacam propaganda ya. Jadi bilang Kertanegara itu betul-betul apa toleransi antar agamanya itu luar biasa tinggi.
Lalu juga dibilang oh dia menyatukan Nusantara itu jadi adalah awal dari nanti Majapahit ya. Jadi sebelum Majapahit kan masih Singasari. Nah ini Raja Singasari dia mau menyatukan Nusantara, kenapa katanya? Karena mau melawan perluasan dari Mongol. Jadi mau menyatukan Nusantara supaya bisa bertahan dari serbuan Mongol. Nah itu menurut ceritanya. Tapi nggak tahu dasarnya apa. Nah ini menariknya tadi sempat dijelaskan ya. Jadi Candi Jawi ini disebut juga Candi Jajawi dalam negara Kertagama. Nah disebut bahwa sebenarnya candi ini dulunya pernah kesambal petir dan akhirnya ada kegiatan untuk merenovasi ya, sehingga bahan bawahnya dan atasnya beda. Nanti kita lihat. Nah, jadi masih banyak penjelasan lainnya, tapi nanti mungkin dijelasin sambil kita lihat candi. Di sini cuma nunjukin beberapa hal yang menarik aja. Di sini bisa kita lihat ya. Jadi di sini ternyata ada batu angka tahun nih, istilahnya angka tahun. Memang ini aksaranya tentu bukan aksara Romawi ya, tapi di sini adalah tahun Saka. Jadi di sini tulisnya 13 12 Saka. Berarti mungkin sekitar tahun 1400. Nah, tapi ini cuma batu yang di sini aja ya, karena bentuk candinya sendiri kemungkinan besar lebih tua dari tahun tersebut. Nah, ini juga kita menarik bisa melihat ada juga sisa-sisa porselen ya. Jadi porselen keramik. Nah, ini bisa jadi dari luar negeri, dari dalam negeri. Nah, itu tersisa di sekitar area candi. Nah, jadi itu cukup sangat menarik. Oke, jadi kita coba langsung ke candinya aja biar lebih jelas. Ya, jadi itu candinya. Tapi sebelum kita ke candi, kita lihat satu hal dulu. Nah, ini. Nah, ini adalah gapura. Nah, gapuranya ini dari batu bata merah. Jadi ini menghadap barat ya, sebelah sana. Nah, sedangkan timur di sebelah sana. Nah, jadi batu bata merah ini khas dari era Majapahit. Jadi memang dikatakan bahwa pernah ada proses renovasi karena dulu kan ada petir ya, kesambal petir. Jadi kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar ada kolam di sana itu juga mungkin dari perluasan dari era Majapahit. Nah, bahan dasar candinya bisa kelihatan ya, bagian bawahnya itu dari batu andesit. Sedangkan bagian atasnya itu katanya dari batu kapur. Kemungkinan besar dari pekerjaan renovasi pada zaman Majapahit tersebut. Ya, sebelum ke kolamnya kita lewatin gapuranya dulu. Nah, ini gapuranya ya dari zaman Majapahit. Kita masuk ke dalam. Nah, ini dari atas gapuranya. Yang menarik kita bisa melihat ini ya. Bisa kelihatan ini dan juga ini. Nah, jadi ini istilahnya doorbell. Ini tempat untuk pagar. Jadi dulu di sini mesti ada pagar, mungkin pagar besi atau kayu. Tapi kayaknya besi mungkin ya. Ya udah, kita lanjut lagi jalan ke candi. Ya, jadi bisa kelihatan ya kolam teratai. Nah, jadi ini kita nyebrang masuk ke dalam. Nah, jadi ada bagian bawahnya dari batu bata merah, lalu batu andesit yang ada reliefnya. Jadi katanya ada relief cerita Panji di situ. Lalu kita bisa lihat bagian tengah, bagian atasnya itu bisa kelihatan ada kala ya. Nah, jadi ini menariknya adalah Candi Jawi ini kelihatan bahwa ini gayanya bercorak Hindu. Namun puncaknya kita bisa lihat puncaknya itu bentuknya stupa. Jadi sekali lagi inilah salah satu yang dijadikan bukti bahwa Raja Kertanegara itu adalah raja yang menerima berbagai agama ya. Bahkan dirinya sendiri dikatakan
menganut agama sinkretistik yang adalah Buddha Siwa seperti itu. Ya, jadi kita lihat stupanya, coba kita zoom. Ya, jadi ini relief Candi Jawi ini sangat menarik ya. Mungkin nggak gitu jelas, tapi bisa dari relief ini kita bisa melihat bahwa kompleks pecandian atau mungkin keraton itu terbagi seperti teras-teras ya. Ini yang kita lihat seperti misalnya di Candi Sukuh atau bahkan dari yang zaman dulu sekali ketika kita ke situs Gunung Padang ya. Jadi bisa kelihatan di sini seperti ada gedung, bisa kelihatan mungkin. Nah, di sini ada seperti ada gapura ya. Lalu ada rumah atau bisa juga jangan-jangan itu Paseban. Nah, ini cuma saya asal nebak aja. Lalu ada teras lagi kita lihat ya. Nah, di sini seperti ada candi dan di sini ada beberapa pondok. Nah, ini luar biasa. Nah, ini juga terbagi lagi beberapa teras. Jadi di sini menarik juga ya. Kita bisa lihat ini relief gajah. Lumayan bagus ya relief gajahnya. Jadi ada yang menunggang di atas gajahnya. Dan nggak tahu seperti membawa sesuatu. Lalu di sini juga menarik. Nggak pernah lihat sebelumnya. Kalau ini relief kuda ya. Jadi kuda pun juga ada di relief akhirnya. Seperti itu. Nah, ini tentu ada kayak pondok-pondok lagi, mungkin rumah, orang bergandeng tangan. Nah, luar biasa nih. Jadi ini pemandangannya bagus sekali. Nah, ini misalnya ada payung ya, payung yang khas. Bisa kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat sini lagi, ini sepertinya, ini saya hanya menebak saja, seperti ini alat musik tiup ya, kita bisa lihat ya, seperti alat musik tiup. Nah, ini mungkin berbisnis atau apa, nggak tahu juga. Nah, ini malah kelihatannya kayak mungkin raja. Nah, itulah cuma tebak-tebakan seorang amatir, jadi nggak usah dianggap terlalu serius. Silakan berikan tafsir sendiri seperti itu. Nah, jadi inilah Candi Jawi. Yang menarik dari Candi Jawi ini adalah apa? Pertama, ini candi utamanya tadi ya, sudah dikatakan dari dua bahan bangunan, batu andesit dan atasnya itu batu kapur. Kemungkinan karena pemugaran di era Majapahit. Lalu kita bisa melihat di sini juga ada Candi Puara. Tapi lokasinya kita lihat ya, Candi Puaranya dengan candi induknya ini betul-betul sangat dekat sekali. Lihat ya, hampir tidak ada jarak. Jadi ini juga sangat menarik sebenarnya. Nah, ini tangganya. Lalu yang menarik lagi apa? Ini candinya ini meskipun ada di Jawa Timur, dia menghadap ke arah timur. Nah, ini menarik. Karena biasanya candi Jawa Tengah itu menghadap ke timur, tapi candi-candi di Jawa Timur itu menghadap ke arah barat. Nah, jadi ini meskipun Candi Jawi ini adalah candi di Jawa Timur lokasinya, tapi dia berbeda sendiri dengan candi lainnya, dia masih menghadap ke timur. Jadi mungkin ini masih budaya yang dibawa dari Jawa Tengah ya. Meskipun perpindahan kerajaan dari
puncak kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur udah beberapa ratus tahun yang lalu sebenarnya. Tapi ini masih menghadap ke arah timur seperti candi-candi Jawa Tengah. Nah ini menarik. Ya. Sebenarnya yang menarik juga sebenarnya tadi kalau bisa dilihat itu kalanya. Kalanya itu lumayan sangat menarik, nggak menakutkan. Coba nanti di zoom ya kita lihat. Ya tadi udah tanya minta izin ini boleh naik nggak? Memang nggak ada lapangan naik ya. Jadi akhirnya kita naik candi juga. Sebelumnya kan sering di lapang ya. Tapi kali ini kita bisa naik. Ayo kita lihat ke atas. Jadi ini kita dari atas Candi Jawi, lihat ya, ke atas. Nah menarik ini pemandangan dari sini bagus sekali. Pertama tentu kita bisa melihat ke bawah kompleks candi itu sendiri. Ini kita bisa melihat ada tangga, itu ada bekas candi muaranya. Lalu di sini kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat dikelilingi oleh kolam ya, luar biasa. Nah pemandangan di atas ini juga bagus. Jadi kita bisa lihat pemandangannya ya. Bisa di arah sana. Nah itu ya, itu sampai ke laut. Mungkin lautnya nggak kelihatan jelas dari sini, tapi intinya bagus sekali. Sedangkan di arah sebaliknya kita bisa melihat gunung. Nah ini kita coba lihat gunung ya. Nah itu gunung-gunung ya, nanti kita hadap depan aja supaya lebih jelas. Oke, jadi itulah Candi Jawi atau dikenal juga Candi Jawi. Nah, kita turun deh. Bagus ya. Nah, cilannya juga bagus. Oke, ya. Oke, yaudah kita lanjut jalan lagi. Ambil footage sedikit. Oke, jadi kita lanjut jalan ke bawah. Ini udah mau jam 4. Kita lihat mungkin masih sempet nggak ya kita mau ke candi belahan. Nanti kita lihat aja. Bisa jadi bisa enggak, tergantung busnya nanti. Yuk.
jauh, jadi langsung pakai Grab aja mumpung ada yang ini 23.000. Yuk. Ya? Oke, oke. Iya, oh, ini banyak anak-anak. Abang Grabnya lagi isi bensin dulu. Jadi naik ojek aja supaya cepet sebelum matahari terbenam daripada kita nggak jadi kesana. Cuma 23.000 doang. Jadi ini luar biasa ya. Padahal kalau tadi kita mau ke sini mesti naik bus aja udah 5.000. Terus nanti jalannya masih 1 jam lebih. Nah jadi ini lumayan hemat. Nanti mungkin pulangnya kita jalan kaki kalau belum gelap. Kenapa? Paling bentar aja sih. Masnya mau nunggu? Mungkin saya paling 20 menit paling. Kalau tunggu nanti pas saya balik saya Grab-nya juga pakai Mas lagi. Siap. Oke, oke. Ya, jadi sampai di Candi Belahan sama Masnya tuh luar biasa, nembus jalannya agak-agak rusak. Kita udah sampai di Candi Belahan, Sumber Tete. Kenapa namanya Sumber Tete? Kita lihat aja, yuk. Sini. Ya, jadi inilah Candi Sumber Tete. Bisa kelihatan ya, di sini ada 2 arca.
yaitu adalah Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Nah, ini yang Dewi Laksmi. Ini Dewi Sri. Jadi dua-duanya adalah istri dari Dewi Wisnu. Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu itu arcanya kita udah lihat di Museum Trowulan ya, Museum Majapahit yang naik di atas Garuda. Nah, jadi ini bisa juga disebut sebagai Jalatwara ya. Berarti adalah tempat pancuran air. Menariknya ini udah umur 1000 tahun tapi masih bisa seperti ini. Ya mungkin ada pekerjaan restorasi juga ya. Nah, ayo kita coba deketin. Nah, ini dalamnya ada ikan-ikan kecil. Ikan-ikannya kayak mungkin untuk bersihin kaki ya. Jadi luar biasa. Nah, jadi inilah Dewi Laksmi. Nah, airnya boleh minum. Kita langsung minum aja dari pancuran ini ya. Ya, jadi ini air segar sekali. Langsung dari Dewi Laksmi. Jadi segar sekali, luar biasa. Nah, di sini kita bisa lihat yang ini adalah Dewi Sri. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa ini umurnya sudah 1000 tahun dari Kerajaan Medang. Jadi sepertinya dulu mungkin juga Jalatwara ya, karena kita bisa lihat di situ ada lubang. Nah, mungkin saja dulunya keluar air juga di situ. Ini Dewi Sri, sedangkan itu Dewi Laksmi. Oke, jadi banyak juga yang mengisi air. Ini jadi untuk Bapak Apang ini air suci, dan bahkan ini bisa mandi di sini. Tapi ini khusus mandi hanya untuk orang yang ritual saja. Nah, luar biasa ya. Nah, luar biasa. Jadi ini udah ambil botol. Kita masuk sekali lagi ke kolam. Nah, kita ambil dari Dewi Sri. Oke, udah penuh. Terima kasih ya sama Dewi ini. Yuk. Ya, jadi itulah Candi Belahan atau Candi Sumber Tetek. Dapat air 1 botol, lumayan. Oke, kita lanjut jalan pulang. Kita balik lagi ke Surabaya. Yuk. Oke, kita naik ojek lagi. Yuk. Lewat sini aja tahu nanti. Lewat sini? Iya. Boleh. Kemana aja boleh. Yuk. Apa turun? Kemudian masih Lenovo.
Jadi pas lewat sini kebetulan ada acara, katanya acara ngabuburit aja, belum buka puasa nih bentar lagi. Kalau biasa ya bagus. Udah nggak paham ya. Oke, jadi udah di jalan lagi, balik jalan utama Surabaya. Dan abang saya Mas Bowo. Oke, yuk Mas Bowo, bye-bye. Hati-hati ya. Oke, sekarang kita tunggu bus. Kita balik ke Surabaya. Cuma nggak tahu jam segini soalnya jam mau buka ya, jadi belum tentu ada bus, tapi ya tungguin aja. Jadi naik bus ini. Dan kami berharap punya rumah untuk anak-anak kami. Tetapi kami teraniaya, kami tergusur. Apa yang berharga dari puisiku, jika hidup dan kebebasan kami telah terampas. Terakhir. Terima kasih Pak. Kecil Mas. Oke, jadi kita akhir turun dari Surabaya bos. Nah sekarang mungkin langsung naik Grab aja, ya cepet karena besok mau berangkat subuh. Jadi kita udah sampai balik ke gereja. Yuk, masuk.